Iya. Oh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Zoom meeting MS Training and Consulting dengan materi tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, dan nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Muhammad Haris. Saya izin Pak Haris, sebenarnya saya familiar dengan muka Bapak karena saya juga di LKPP sebenarnya Pak. Oh gitu Cuman Pak. tidak langsung diskusi atau ngobrol langsung dengan Pak Haris, tapi mukanya familiar gitu ya, saya kenal. Saya di Pasaran ya lantai Pak. 3, enggak. Saya di lantai 3, Pak Haris mungkin lantai 5 atau 6 ya Pak ya, katalog. Lantai 6 Pak. Lantai 6 Pak. 6 ya Pak. Saya searching ini, Pak Haris ini pengalamannya banyak sekali. Selain pernah di LKPP juga ini tercatat pernah bekerja di KPU ya Pak ya? Masih Pak, bersama Pak Muji juga Pak kebetulan. Oh iya, masih. Saya kira ini ternyata masih aktif juga melakukan pendampingan, mungkin ya pendampingan proyek-proyek di KPU, dan juga pernah bekerja di Kementerian Polhukam ya Pak ya. Terus riwayat pendidikan Pak Muhammad Haris itu pernah menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya dan juga S2 di Rotterdam University of Applied Science ya Pak. Oke, terkait tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, saya juga menilai penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, karena LKPP ini memang selalu berusaha menghadirkan kemudahan dalam transaksi pengadaan barang jasa, salah satunya melalui e-katalog gitu ya. Walaupun juga tidak dipungkiri masih banyak permasalahan dalam e-katalog, yaitu mungkin diantaranya bagaimana kalau harga di katalog lebih mahal daripada di lapangan begitu. Kadang seperti itu Pak. Atau juga kok kalau untuk wilayah timur itu ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya begitu. Dan juga mengenai produk dalam negeri dalam e-katalog, itu isu-isunya ya Pak ya. Nah itu semua terkait katalog elektronik. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Haris. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ini kepada senior saya, guru saya, mantan atasan saya juga Pak Uji Santosa. Beliau juga sudah banyak memberikan kami ilmu dan pengalaman, terutama ketika kita sama-sama di LKPP. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir untuk acara hari ini. Perkenankan kami mungkin ini semacam sharing session saja Bapak Ibu sekalian. Saya tahu mungkin Bapak Ibu juga jauh lebih berpengalaman, jauh lebih berpengetahuan dari saya ya. Jadi mungkin kita akan sharing session saja dan diskusi gitu ya mengenai tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, yang mana kami sendiri memang mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 itu pernah di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, hingga kemudian kami hijrah ke instansi baru di tahun 2019 yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin mengawali paparan, itu saya ingin sampaikan
beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang kami amati itu menjadi trigger bagaimana kemudian pemerintah itu meresponnya dengan melakukan reformasi pengadaan barang dan jasa gitu ya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan mungkin sudah selesai atau juga mungkin masih ada gitu ya terkait dengan kompleksitas PBJ yang kami amati gitu ya. Pertama, kalau kita lihat memang proses pengadaan barang dan jasa itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali temuan, lalu kemudian banyak sekali hal-hal yang meresahkan gitu ya, baik bagi pelaku pengadaan sendiri gitu ya, maupun ya juga bagi stakeholder lainnya gitu ya. Nah, saya mencatat beberapa hal Bapak Ibu sekalian itu yang mewarnai pengadaan barang dan jasa kita hingga hari ini kalau saya amati. Pertama itu ada misalnya kondisi di mana kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan, gitu ya, tidak sesuai kebutuhan itu karena kita juga tahu secara bersama bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu diawali dengan proses identifikasi kebutuhan. Nah, kalau saya gitu ya, kalau saya selalu sharingnya adalah ketika Anda membuat suatu perencanaan kebutuhan, setidaknya ada 6 parameter yang Bapak Ibu harus pertimbangkan gitu ya, yang mana mungkin kita kenal dengan istilah 6R gitu ya. 6R itu right quantity, right quality, right price, right time gitu ya, right supplier gitu ya, right location, atau kita harus mempertimbangkan faktor lokasi ya, misalnya, lalu kemudian faktor waktu, faktor kuantitas gitu ya, faktor kemudian kualitas, faktor kemudian penyediaannya, baru kemudian persoalan harganya. Yang hari ini ya memang kadang-kadang kita masih menemui bahwa misalnya ada kondisi di mana supply dan demand-nya itu misalnya tidak ketemu gitu ya, sehingga kadang-kadang dari sisi jumlah itu tidak bisa terpenuhi. Misalnya kemudian spesifikasinya tidak sesuai gitu ya, tidak tepat waktu, kemahalan dan sebagainya gitu ya. Nah, di samping saya sendiri mengamati, walaupun ya tidak seluruhnya, gitu ya, ini terutama mungkin bagi teman-teman pengadaan yang dalam tanda kutip berkecimpung di dunia pengadaan itu karena terpaksa, gitu ya, karena terpaksa disuruh atasannya, nggak bisa menolak, sehingga kadang-kadang mereka sendiri itu menjadi malas untuk meningkatkan kompetensinya. Ya. Ketika dia malas meningkatkan kompetensinya, ya kemudian ya tentu dia tidak bisa kemudian mengerjakan tugas-tugas pengadaan itu dengan baik. Ya. Nah kemudian ada juga proses sebaran yang begitu banyak gitu ya, Bapak Ibu bayangkan di mana-mana itu selalu disampaikan nilai pengadaan kita itu sekitar 1.000 triliun gitu ya, 1.000 triliun itu kalau lihat dari perspektif jumlah dan sebaran ya tentu di seluruh Indonesia gitu ya, nilainya beragam gitu ya. Nah, ini juga menjadi kompleksitas yang kita hadapi, di samping kemudian ya ada proses yang panjang gitu ya. Proses yang panjang mulai dari proses identifikasi sampai dengan proses pemilihan maupun proses kontraknya sendiri. Nanti kadang-kadang begitu. Walaupun kemudian kalau saya lihat memang kebijakan pengadaan kita sudah banyak mereduksi gitu ya, mereduksi tahapan, mereduksi waktu proses pengadaan. Nah, kemudian dari perspektif bisnis mungkin gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa tentu dari sisi supplier itu selalu mengharapkan kontrak jangkanya panjang gitu ya, jangka panjang. Sedangkan di kita sendiri kan kadang-kadang kontrak itu sifatnya ya cuma dalam 1 tahun anggaran atau dalam beberapa waktu saja gitu ya. Walaupun kemudian ini juga dari sisi kita akan melihat sebetulnya dari sisi keilmuan posisi barang dan jasa yang kita butuhkan itu di variabel yang di kuadran yang mana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu kalau kita bicara supply positioning model gitu ya, ada posisi yang bottleneck, ada posisi yang leverage, ada yang strategis gitu ya. Itu juga akan menjadi pertimbangan ketika kita memutuskan proses kontraknya. Nah, di samping kemudian memang kalau saya lihat ada kendala psikologis juga gitu ya, baik terutama tadi dari teman-teman yang mungkin terpaksa berkecimpung di pengadaan. Kita tahu bersama tentu ya bukan persoalan pengadaan saja, tetapi tentu semua anggaran yang dikeluarkan akan menghadapi proses audit gitu ya. Ya tentu saya pun sama Bapak Ibu sekalian sampai dengan hari ini masih terus berhadapan dengan BPK gitu ya, dengan BPKP untuk proses audit.
Namun sepengalaman saya, ketika memang kita bisa mendokumentasikan dengan baik, bisa memberikan satu argumentasi yang logis, ya teman-teman auditor rasanya bisa menerima itu juga dengan baik gitu ya. Nah, di samping kemudian memang resiko hukum gitu ya. Nah, resiko hukum ya kadang-kadang memang Bapak Ibu sekalian, kita mungkin di dalam prosesnya sudah melaksanakan proses dengan sangat baik gitu ya, mengikuti prosedur yang ada, melengkapi berbagai macam dokumen, tapi kita juga mungkin tidak bisa menafikan di luar sana memang ada teman-teman kita yang memang tugasnya itu memfollow up berbagai macam pengaduan gitu ya, termasuk juga pengaduan barang dan jasa, sehingga mungkin di dalam mereka membuat konstruksi ya, atau menindaklanjuti laporan, memang dia mungkin butuh kita selaku pelaku pengadaan terkait untuk memberikan informasi. Nah, dari hal-hal inilah kemudian pemerintah gitu ya, pemerintah melalui LKPP kalau tidak salah itu mulai tahun 2008 itu mencanangkan reformasi pengadaan gitu ya. Nah, reformasi pengadaan ini itu mengacu kepada 4 pilar gitu ya, 4 pilar. Nanti mungkin setelah slide ini kita akan lihat contohnya seperti apa, sampai kemudian itu pemerintah membuat satu kebijakan atau policy terkait dengan metode-metode atau instrumen-instrumen di dalam proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Nah, katalog elektronik ini adalah backbone-nya instrumen yang namanya e-purchasing gitu ya, sebetulnya itu. Jadi instrumen namanya e-purchasing, cuma dia berbasis pada katalog elektronik gitu ya. Nah, kemudian kembali kepada tadi gitu ya, untuk menjawab kompleksitas proses pengadaan tadi, maka pendekatan dalam reformasi pengadaan itu berlandaskan pada 4 pilar gitu ya. Baik dari sisi regulasinya gitu ya, atau legislatif and regulatory framework-nya, tentu kita Bapak Ibu tahu bersama bahwa pemerintah melalui LKPP terus melakukan update atau pembaharuan terhadap regulasi-regulasi gitu ya. Terakhir itu menerbitkan Perpres 12 tahun 2021 beserta perlem-perlem turunannya, bahkan sudah ada juga SK Deputi gitu ya, terkait dengan legislatif atau regulatory framework tersebut. Nah, kemudian dari sisi integritas atau transparansi gitu ya. Nah, integritas dan transparansi mungkin ini juga bisa Bapak Ibu lihat di dalam proses pengadaan, keterbukaan bahwa kita sudah mengupload berbagai macam proses pengumuman gitu ya, semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa melihat dari dalam proses pengadaan, yaitu tentu juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas dan transparansi. Lalu dari sisi kelembagaan ya tentu hari ini juga marak gitu ya, sudah ada juga perlem terkait UKPBJ, lalu kemudian ada perlem terkait SDM gitu ya, bagaimana kemudian teman-teman yang berkecimpung di pengadaan ini didorong untuk mandiri gitu ya di dalam proses pekerjaannya, lalu wadahnya sendiri itu sifatnya struktural gitu ya, kemudian didukung dengan berbagai macam program pelatihan, kompetensi gitu ya, lalu kemudian juga ada pengembangan berbagai macam sistem informasi gitu ya. Yang itu semua sifatnya ya tentu inklusif gitu ya, semua pelaku pengadaan mestinya bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, kemudian dari sisi operasi gitu ya, atau pelaksanaan proses bisnisnya juga, ya memang tentu kita bicaranya hari ini transformasi teknologi itu juga banyak mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gitu ya. Bahkan sejak dulu ya LKPP itu sudah memulai proses dengan SPSE gitu ya, lalu kemudian dimanfaatkan untuk e-tendering, e-purchasing, lalu kemudian ada katalog mulai era tahun 2012 sampai dengan saat ini gitu ya, lalu kemudian ada sirup gitu ya untuk mengumumkan semua rencana pengadaan pemerintah, lalu kemudian ada aplikasi Sikap gitu ya yang mengagregasi data penyedia, lalu kemudian data penyedia itu bisa memfeeding kita di dalam proses merumuskan kualifikasi penyedia seperti apa, lalu kemudian kita juga bisa mendapatkan feedback mengenai bagaimana gambaran penyedia yang ada di pasaran. Nah, selanjutnya mungkin dari sisi regulasi Bapak Ibu sekalian gitu ya, saya itu mengklasterkan ada tiga
3 level regulasi yang kemudian mungkin di ujungnya akan sangat terkait dengan pembahasan kita mengenai katalog elektronik gitu ya. Nah, runtutan Perpres gitu ya, Bapak Ibu sekalian, memang mulai dari Perpres 54 saya highlight sampai kemudian terbit Perpres 12 tahun 2018. Nah, di tengah gitu ya Bapak Ibu, saya selalu di berbagai kesempatan itu menyampaikan memang di samping beban psikologis tadi, kadang-kadang ada pemahaman yang tidak pas seperti yang dimaksudkan oleh LKPP ketika kita merumuskan regulasi gitu ya. Nah, apa itu Bapak Ibu sekalian? Memang waktu tahun 2015, waktu Perpres 4 itu lahir, memang di dalam pasal 110 itu ada ketentuan bahwa KLDI itu wajib membeli barang dan jasa kalau ada di katalog. Gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan bahwa sebetulnya kalimatnya itu lengkapnya adalah wajib kalau memang sesuai kebutuhannya. Gitu ya. Nah, tentu pemahaman yang tidak komprehensif atau mungkin pemahaman yang tidak pas inilah kemudian justru di beberapa bagian itu menjadi semacam apa ya, semacam justru tidak semakin membuat teman-teman di pelaku pengadaan itu untuk berani melakukan proses pengadaan gitu ya. Apalagi kalau media melihat bahwa waduh barang dan jasanya ada di katalog. Padahal maksud dari ketentuan tersebut adalah ketika Anda mau melakukan proses pengadaan, even barang itu ada di katalog, ketika memang ada variabel atau parameter yang tidak pas, itu Bapak Ibu silakan melakukan proses pengadaan barang dan jasa itu melalui metode lainnya, ya. Nah, misalnya saya selalu contohkan dari sisi perspektif volume, misalnya, gitu ya, lalu perspektif waktu. Misalnya kita membutuhkan misalnya 10 unit mobil gitu ya, 10 unit mobil dan dia harus tersedia misalnya di tanggal 1 Juli gitu ya. Lalu kita ya tentu kalau lihat dari hierarkis penyusunan metode di dalam Perpres itu memang kan purchasing mungkin posisinya adalah di atas. Nah, tentu kita mengikuti logika itu, kita akan melihat dulu sebetulnya di dalam katalog itu ada atau tidak. Ketika ada, tentu kita akan berinteraksi dengan penyedia dan kemudian kita akan menanyakan apakah dia misalnya mampu memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan waktu atau time frame yang kita tentukan. Nah, ketika misalnya semua penyedia menyatakan bahwa saya tidak bisa menyediakan 10 kendaraan kalau harus tiba di 1 Juli, misalnya begitu. Misalnya 10, tapi baru bisa kami kirimkan tanggal 30 Juli gitu ya. Atau dia bilang saya bisa tanggal 1 Juli tapi tidak bisa 10-nya, 5 dulu gitu ya. Nah, kami memahami bahwa dengan kondisi seperti itu sebetulnya sudah bisa menjadi alasan untuk teman-teman pelaku pengadaan untuk tidak atau menggunakan metode selain purchasing atau katalog. Memang yang penting kemudian harus ada dokumentasi sebetulnya dari setiap interaksi kita di dalam proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Dulu ya mungkin sederhananya kita bisa men-screen capture gitu ya, walaupun kemudian sebetulnya riwayat transaksi, riwayat komunikasi itu bisa dilihat di dalam web juga gitu ya, di dalam aplikasi bisa dilihat. Nah, kemudian terkait perka atau perlem gitu ya, perka atau perlem perjalanan purchasing ini mulai tahun 2012, lalu 2016 itu ada momentum membuat ketentuan baru gitu ya, ada pendekatan baru di 2016 itu di mana proses proses katalog itu tidak lagi berdasarkan supply side gitu ya, tapi dia berdasarkan dari kebutuhan pemerintah. Kalau sebelum era 2016 semua orang boleh mengusul, penyedia mengusul gitu ya, kita prosesnya sporadis, tapi 2016 mulai ditata prosesnya ada proses per batch gitu ya. Nah, sampai kemudian mengikuti atau menindaklanjuti dengan lahirnya Perpres 12 tahun 2021 gitu ya. Kemudian lahirlah Perlem 9 tahun 2021 di mana di dalamnya juga mengamanatkan untuk dibuat pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan katalog elektronik yaitu SK Deputi nomor 11 tahun 2020. Nah, ini mungkin saya mohon maaf ini tertulisnya salah gitu ya, Perpres 12 2018 mestinya 12 2021.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat dari sisi platform gitu ya, platform ini kurang lebih masih sama. Jadi katalog itu ada 3 kelompok gitu ya, 3 kelompok pengelola gitu, istilahnya 3 kelompok pengelola, yaitu katalog nasional. Tentu ini pengelolaannya di LKPP sendiri, prosesnya itu dilakukan di LKPP, lalu juga ada katalog sektoral oleh kementerian lembaga, lalu ada katalog lokal gitu ya. Nah, kalau proses pembentukan ini juga mungkin Bapak Ibu mengikuti gitu ya, sejak tahun 2018 itu ada rencana aksi pencegahan korupsi gitu ya. Itu salah satu targetnya adalah proses pembentukan katalog di 5 kementerian lalu di 34 provinsi gitu ya. Mestinya tahun 2020 kemarin sudah selesai, namun update-nya semuanya berproses, tapi semuanya mungkin belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, lalu kemudian di carry over gitu ya, tahun 2020 hingga 2022 ini tetap dilanjutkan prosesnya gitu ya. Nah, lalu kemudian bicara mengenai kriteria, gitu ya, kriteria barang dan jasa apa sih sebenarnya yang bisa dimasukkan di katalog. Walaupun di Perlem sekarang itu tidak menyebutkan spesifik sebetulnya kriteria barang dan jasanya seperti apa, gitu ya. Tapi kalau di toko daring itu justru di-mention gitu ya, atau disebut. Nah, sepengalaman kami Bapak Ibu sekalian dalam konteks konsep katalog elektronik atau mengkatalogkan barang dan jasa itu selalu di garis bawahi bahwa barang dan jasa yang bisa dikatalogkan itu tentu adalah barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh KLPD gitu ya. Karena kenapa demikian? Karena di dalam proses pembentukan katalog tentu ya pemerintah juga mempunyai effort gitu ya, mengeluarkan sumber daya untuk melakukan atau mencantumkan barang dan jasa di dalam katalog. Sehingga kemudian tentu di awal prosesnya memang harus diidentifikasi bahwa memang barang dan jasa itu adalah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh KLPD ya, gitu ya. Jadi sifatnya ya mungkin harus berulang gitu ya, berulang sehingga kemudian tentu ini juga bisa mereduksi proses tadi gitu ya, sehingga paket-paket yang tadi kita cerita di awal bahwa paketnya banyak tersebar gitu ya, maka proses pengadaannya kita bisa kurangi gitu ya. Nah, kemudian sifatnya standar gitu ya, standar atau dapat distandarkan ini dalam pemahaman kami bahwa barang dan jasa itu harus bisa dibentuk harga satuannya, ya. Karena kita juga tahu bersama bahwa katalog itu ya sifatnya tentu rigid, gitu ya. Dia memuat informasi daftar, spesifikasi, cakupan, wilayah jual dan sebagainya, ya. Atribut spesifikasinya seperti apa. Nah, sehingga ketika dikatalogkan dan ditransaksikan oleh setiap KLPD itu kondisinya ya bisa sama. Ya, kecuali mungkin tadi disebutkan di awal oleh moderator bahwa misalnya ada harga pengiriman yang berbeda gitu ya. Ya tentu kalau variabel pengiriman itu menjadi variabel yang akan sangat tergantung pada wilayah mana barang dan jasa itu barang terutama itu yang akan dikirimkan. Nah, kemudian ya tentu di dalam skup katalog sektoral dan lokal ya fokus utamanya memang barang dan jasa yang dibutuhkan di skupnya kementerian lembaga yang menjadi pengelola, lalu di skup Pemda yang melakukan proses pengelolaan. Nah, lalu kemudian tahun 2018 kalau saya tidak salah itu mulai digagas mengenai produk inovasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya di Kemenristek Dikti itu ada katalog inovasi gitu ya, katalog inovasi untuk memfasilitasi produk-produk yang dikembangkan anak bangsa terutama untuk dimasukkan ke dalam katalog gitu ya, dan memang secara regulasi juga itu ada mandat untuk dimasukkan di dalam katalog termasuk juga yang UMKM gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di portal LKPP itu di bagian katalog inovasi itu ada kendaraan listrik gitu ya, lalu kemudian ada obat-obatan juga di sana. Itu sudah mulai berkembang mengenai katalog untuk produk-produk inovasi. Nah, kemudian kalau tadi klaster-klaster katalognya gitu, kemudian Bapak Ibu kita akan bicara mengenai para pihaknya gitu ya.
Ya, tentu di para pihak ini sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 itu setidaknya ada 5 gitu ya yang disebutkan secara eksplisit, walaupun kemudian nanti sebetulnya di dalam proses katalognya itu juga akan melibatkan struktur lainnya gitu ya. Nah, tentu ada kepala LKPP gitu ya, kepala LKPP, lalu ada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Ini sebetulnya secara tugas itu sama gitu ya. Secara tugas itu kurang lebih sama, cuma memang skupnya saja yang kemudian agak sedikit berbeda antara kepala LKPP dengan kepala daerah atau pimpinan lembaga gitu ya. Jadi kalau dalam konteks menetapkan persyaratan barang dan jasa, lalu kemudian menyetujui pencantuman barang dan jasa, mengenakan dan mencabut sanksi, gitu ya, melakukan monitoring, itu baik kepala LKPP, menteri, kepala lembaga, kepala daerah, ya itu sama. Ya. Cuma kepala LKPP mungkin punya kewenangan lebih di dalam hal pengembangan dan pembinaan katalog, lalu kemudian memberikan persetujuan gitu ya, memberikan persetujuan bagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang akan menjadi pengelola katalog elektronik gitu ya. Nah, kemudian ya pejabat pembuat komitmen tentu kita juga tahu bersama bahwa pejabat pembuat komitmen itu sudah bertugas sejak awal gitu ya, membuat proses perencanaan kebutuhan, lalu kemudian di dalam proses katalog nanti juga akan berperan sebagai pihak yang akan melakukan transaksi pembelian untuk purchasing gitu ya di atas 200 juta. Lalu kemudian ada pejabat pengadaan yang juga akan melakukan transaksi untuk nilai pengadaan di atas 200, lalu kemudian penyedia katalognya sendiri. Lalu kemudian, nah di dalam, terutama ini di dalam proses yang katalog nasional, ya Bapak Ibu sekalian, itu juga ada peran deputi bidang monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem informasi, gitu ya. Biasanya ini di dalam konteks menerima usulan, lalu kemudian menelaah usulan bersama dengan Direktur Pengembangan Sistem Katalog. Nah, kemudian disebut juga Kepala UKPBJ gitu ya. Kepala UKPBJ ini perannya juga akan semakin menonjol di dalam katalog, di mana kalau Bapak Ibu lihat di Perlem mengenai UKPBJ yang baru, salah satu fungsi yang diemban oleh UKPBJ itu adalah pengelolaan katalog. Gitu ya. Nah, kemudian yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian, ini ada nomenklatur baru ya mengenai verifikator katalog ya. Nah, kalau dulu ini kita nyebutnya Pokja juga gitu ya. Jadi sebetulnya ya juga Pokja gitu ya. Tentu ini yang ditugaskan siapa ya, ini utamanya adalah teman-teman yang menjadi Jafung atau pengelola pengadaan gitu ya. Di samping mungkin ada beberapa kementerian lainnya yang mungkin tidak punya jabatan fungsional, ya tentu masih terbuka ya, sepanjang memang dia memenuhi kualifikasi selaku sebagai pengelola pengadaan. Nah, kemudian dari sisi cakupan pengelolaan sebenarnya cuma ada 3 nih, dibagi 3 kelompok. Nanti ada proses pencantuman barang dan jasanya, kemudian ada proses pembaruan dan proses monitoringnya. Nah, ketika memang barang dan jasa itu kemudian sudah ada di katalog, barulah kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukan proses purchasing-nya sesuai kebutuhan. Yang tentu Bapak Ibu harus ingat gitu ya, bahwa walaupun purchasing sekarang sudah diperluas, tidak hanya katalog, tapi juga ada toko daring, tapi semuanya itu berbasis pada SPSE gitu ya, SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, tujuannya apa? Ya tentu LKPP selaku wakil pemerintah itu akan mengcapture data-data pengadaan itu, kemudian dianalisa dan itu menjadi bahan untuk kemudian kita merumuskan bagaimana pendekatan-pendekatan pengadaan yang lebih mutakhir. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini yang perlu mungkin tidak dimention gitu ya, atau tidak disebutkan di dalam Perlem gitu ya, di dalam Perlem maupun di dalam surat keputusan deputi terbaru terkait dengan katalog. Nah, tadi kan kita menyebutkan bahwa pengelola katalog itu selain LKPP di katalog nasional ada juga atau pemerintah daerah. Nah, kalau dulu kita menyebutnya proses atau tahapan prakatalog ya. Jadi kalau misalnya kementerian lembaga mau menjadi pengelola katalog itu dia prosesnya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu kan proses yang harus dilalui sebetulnya oleh teman-teman yang mau jadi
pengelola katalog gitu ya. Nah, kalau saya coba rumuskan gitu ya, yang saya pahami bahwa di dalam kementerian lembaga untuk menjadi pengelola katalog itu ya tentu pertama ada proses usulan sendiri gitu ya. Dia harus mengusulkan untuk menjadi pengelola katalog elektronik gitu ya. Ya tentu saya biasanya selalu kalau bicara misalnya tahapan, saya akan coba detailkan dengan siapa sih pihak yang terlibatnya, lalu dokumen apa yang kira-kira diperlukan. Walaupun mungkin di dalam prakteknya ada saja mungkin dokumen-dokumen tambahan, tapi saya berharap bahwa dengan gambaran seperti ini, terutama bagi teman-teman di KLPD yang mungkin belum menjadi pengelola katalog, itu dapat membantu, gitu ya, dapat membantu untuk merumuskan atau menentukan langkah-langkah untuk menjadi pengelola katalog tersebut. Misalnya mulai dari proses permohonan, lalu kemudian ada, ya tentu ada surat permohonan ya untuk menjadi pengelola katalog. Nah biasanya nanti setelah surat itu diterima oleh Kepala LKPP atau oleh Deputi, itu nanti ada proses penilaian kelayakan gitu ya, penilaian kelayakan. Nah, kami sudah membuat satu tools gitu ya, suatu tools atau alat penilaian untuk melihat apakah kementerian lembaga yang mengajukan untuk menjadi pengelola katalog itu memang sudah bisa disetujui atau tidak gitu ya. Nah, itu di dalam kuesioner itu ada isian mengenai komitmen gitu ya, lalu kemudian ada isian mengenai kondisi SPSE-nya gitu ya, apakah sudah terstandar atau tidak gitu ya. Lalu kemudian ada kuesioner atau pertanyaan mengenai barang dan jasa apa yang mau dikatalogkan gitu ya. Lalu kemudian dari perspektif anggaran, dari perspektif SDM gitu ya. Sehingga kemudian ketika alat penilaian itu sudah diisi lengkap, itu biasanya nanti akan keluar indeks gitu ya, indeks atau penilaian kelayakan gitu ya. Nanti pada kalau misalnya dinilai bahwa ya ini secara indeks itu dia tinggi gitu ya, maka kemudian mungkin kemungkinan besar juga akan disetujui. Lalu kemudian setelah disetujui nanti ada SK gitu ya, SK pengelola katalog elektronik. Kalau dulu itu sempat dibuatkan MOU gitu ya, tapi pendekatan saat ini itu sudah tidak ada lagi MOU. Biasanya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, kemudian Kepala LKPP menetapkan SK pengelola katalog elektronik bagi kementerian atau lembaga tertentu. Nah, kemudian pasca katalog ya tentu kita juga dulu banyak menerima permintaan gitu ya, karena memang katalog ini mungkin belum banyak yang familiar gitu ya, bagaimana proses pembentukannya, bagaimana pokjanya bekerja. Mungkin teman-teman di luar itu lebih banyak taunya adalah bagaimana memanfaatkan katalog di dalam proses purchasing-nya. Nah, selanjutnya saya coba merangkum Bapak Ibu sekalian dan juga sebetulnya mengutip gitu ya dari apa yang ada di keputusan Deputi gitu ya, keputusan Deputi nomor 11 gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat dari runtutannya proses bisnis penayangan produk gitu ya. Jadi saya menyebutnya proses bisnis penayangan produk dengan asumsi bahwa tadi KLPD itu sudah melewati proses untuk menjadi pengelola katalognya gitu ya. Nah, tentu proses pencantuman atau proses penayangan ini akan diawali gitu ya, diawali dengan proses usulan gitu ya, usulan dari KLPD atau pengelola katalog tadi gitu ya. Nah, tentu di dalam merumuskan usulan ini itu banyak hal gitu ya yang menjadi alasan gitu ya, baik itu dari memang amanat undang-undang gitu ya, misalnya atau amanat peraturan. Kalau di lingkungan Kementerian Pendidikan itu misalnya untuk dana BOS gitu ya, semuanya misalnya harus ditransaksikan melalui katalog gitu ya, sehingga kemudian teman-teman di Kementerian Pendidikan misalnya membuat katalog sektoral gitu ya, memasukkan kebutuhan-kebutuhan sektor pendidikan di dalamnya gitu ya. Nah, itu menjadi berbagai macam alasan gitu ya. Di samping juga memang kalau dulu kita melihat sebetulnya di dalam transaksi barang dan jasa pemerintah itu misalnya apa sih yang paling banyak gitu ya, sehingga kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan untuk tahun berikutnya misalnya barang dan jasa apa nih yang mau dikatalogkan ya, bisa demikian. Nah, baik katalog
sektoral, baik katalog nasional maupun katalog daerah, ketika akan dilakukan proses penayangannya, semuanya akan disampaikan usulannya kepada LKPP dulu, gitu ya. LKPP dalam hal ini melalui Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi untuk dilakukan proses pengecekan dulu, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dia akan melihat apakah barang dan jasa yang diusulkan itu, kalau sekarang nyebutnya apakah sudah ada etalasenya, gitu ya, apakah ada atau sudah ada kategorinya. Kalau dulu Bapak Ibu kenalnya mungkin komoditas, gitu ya. Di katalog itu kan ada beberapa layer gitu ya. Kalau tampilannya ada komoditas, lalu ada kategori, ada subkategori bahkan gitu ya. Nah, ini pendekatan saat ini itu akan dilihat dulu oleh LKPP selaku pengelola katalog gitu ya. Apakah barang dan jasa itu sudah ada etalasenya ya, atau sudah ada kategorinya ya. Nah, ketika dia misalnya tidak tersedia atau belum ada di dalam katalog, maka kemudian memang akan dilanjutkan dengan proses penelaahan dulu, gitu ya. Nah, menelaah ini ya tentu kembali akan melihat tadi, gitu ya. Kira-kira kriteria barang dan jasanya ini pas nggak dikatalogkan, gitu ya. Bisa atau tidak dikatalogkan, itu menjadi misi utama dari dalam proses penelaahan tadi, gitu ya. Di samping kemudian nanti kalau kita sudah melihat, oh barang dan jasa ini bisa, misalnya dibentuk harga satuannya, oh memang dibutuhkan, gitu ya. Maka kemudian kita akan melihat di sektor perdagangan barang dan jasa itu atau di sektor industri barang dan jasa itu, persyaratan-persyaratan apa sih yang melekat di barang dan jasa itu, gitu ya. Misalnya dalam konteks obat, orang akan bicara, oh ada izin edarnya, gitu ya. Oh ada masa expired date-nya, gitu ya. Dalam lingkup pertanian misalnya, oh ada tes report-nya, gitu ya. Nah itu juga akan menjadi hal-hal yang diidentifikasi. Lalu kemudian penyediaannya seperti apa, harus ada izin apa, ya itu juga akan menjadi bagian yang diidentifikasi dalam proses penelaahan, gitu ya. Nah, kemudian produknya sendiri gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya amati juga teman-teman di LKPP sekarang juga sudah mulai merapikan gitu ya, struktur tampilan maupun struktur penyajian informasinya dengan membuat kategori produk dengan atribut-atributnya yang sama ya. Jadi isiannya itu sama, misalnya kita bicara alat elektromedik gitu ya. Maka dia harus menampilkan apa sih kira-kira begitu gitu ya. Misalnya dia di katalog sektoral atau katalog nasional gitu ya, field yang dia harus isi itu kurang lebih sama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah setidaknya untuk membantu para pelaku purchasing itu kalau dia akan membandingkan gitu ya. Karena bisa jadi barangnya sama, tapi karena struktur tampilan informasinya berbeda, ya sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan pas. Ya, walaupun misalnya sama sebetulnya barang dan jasanya. Gitu ya. Nah, kemudian proses penelaahan ini juga nanti akan menjadi dokumen gitu ya, akan menjadi dokumen yang ditetapkan oleh Kepala LKPP, oleh Menteri atau Kepala Lembaga dalam konteks katalog sektoral atau Kepala Daerah dalam konteks katalog lokal gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi dasar gitu ya, akan menjadi dasar pada proses berikutnya untuk dibuat pengumuman gitu ya, akan dibuat pengumuman dan itu akan menjadi guidelines bagi penyedia-penyedia untuk dia mengajukan penawaran untuk mencantumkan barang dan jasanya. Nah, manakala kemudian misalnya dia sudah tersedia gitu ya, sudah tersedia, maka kemudian nanti LKPP itu akan memberikan rekomendasi gitu ya, kepada pengusul gitu ya. Tentu juga termasuk di dalamnya apakah ini tetap akan diproses di LKPP ataukah akan diproses oleh si pengusulnya sendiri, ya itu mungkin akan menjadi pertimbangan di LKPP gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti ada proses verifikasi gitu ya. Verifikasi inilah ini yang menjadi bagian atau tugas dari verifikator ya, atau yang dulu kita sebut sebagai Pokja. Nah, dia akan mengecek saja, dia akan memverifikasi syarat-syarat tadi, gitu ya, syarat-syarat tadi yang ditetapkan oleh pengelola katalog, ya, dengan apa yang disampaikan oleh si penyedia. Nah, ketika memang misalnya sudah pas, sudah cocok, kemudian nanti dia akan melaporkan kepada pimpinan lembaganya, atau kepada LKPP atau kepala daerahnya untuk ditetapkan hasil verifikasinya gitu ya. Itu sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat di Perlem yang sekarang itu
di keputusan deputi, mohon maaf, itu sudah ada template-nya, ya, template laporannya seperti apa, sehingga itu jauh, kalau saya lihat itu juga sangat membantu bagi teman-teman, terutama di kementerian lembaga, kalau kemudian itu menjadi pengelola katalog. Nah, kemudian nanti ada proses penayangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di katalog nasional, nanti setelah misalnya ada penetapan hasil verifikasi oleh pihak yang atau pejabat yang berwenang, nanti kemudian akan dilanjutkan proses perikatan, gitu ya, proses kontrak misalnya. Lalu kemudian ada informasi-informasi, simpulan informasi yang harus ditayangkan, lalu kemudian akan dimuat jangka waktunya. Nah, itu akan menjadi bahan bagi Direktur Pengembangan Sistem Katalog, gitu ya. Mohon maaf saya singkatnya Dir PSK, gitu ya. Tapi bukan dalam pengertian yang negatif, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, gitu ya. Jadi ada kepala UKBPJ yang akan berperan untuk menayangkan, gitu ya, menayangkan produk barang dan jasa. Nah, ini yang agak unik juga Bapak Ibu sekalian harus perhatikan. Kalau dulu kan mungkin penayangan katalog itu ya basisnya atau masa waktunya itu bergantung kepada masa kontrak, gitu ya. Masa kontrak, misalnya kontraknya 2 tahun, ya dia 2 tahun akan tayang. Tapi sebetulnya ini sudah digagas di beberapa produk di beberapa tahun yang lalu. Masa waktu penayangan, gitu ya, masa waktu perikatan itu juga akan dilihat pada karakteristik barang dan jasa, terutama dalam konteks izin-izin yang melekat di barang dan jasa itu. Itu tadi misalnya saya contohkan obat, gitu ya, dia punya ketika dia ditayangkan dia punya izin edar misalnya sampai Desember 2021 saja, ya, tapi kontraknya sebenarnya sampai 2022. Maka di dalam sistem itu biasanya teman-teman itu akan menginput masa izin edarnya, ya, masa izin edarnya selain masa berlakunya. Jadi masa berlaku kontraknya. Jadi parameter pertamanya itu adalah ya masa berlaku barang dan jasa itu. Sehingga ketika misalnya tidak ada pembaharuan, lalu kemudian jatuh tempo di Desember, ya Bapak Ibu sekalian, yaitu barang dan jasanya akan turun secara otomatis, ya. Sehingga ini juga akan mengurangi beban administrasi, mengurangi juga potensi teman-teman pelaku pengadaan membeli barang yang tidak di dalam kondisi yang valid, gitu ya. Selanjutnya, nah tadi kalau sebentar saya balik ke kotak yang putih, ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian, ke kotak yang putih mengenai pencantuman barang dan jasa. Nah, nanti secara detail prosesnya kurang lebih itu ada 8 tahapan, gitu ya, kalau kita lihat di dalam proses pencantuman tersebut. Nah, lalu kemudian ada tiga aplikasi setidaknya yang akan digunakan oleh pelaku-pelaku di dalam katalog elektronik di dalam proses pencantuman barang dan jasa, ya. Nah, ini juga menjadi bagian atau upaya teman-teman LKPP untuk terus mengupdate data penyedia, gitu ya. Dimulai nanti dengan dia harus punya akun SPSE, gitu ya, karena tadi di awal kita sudah sebutkan purchasing, toko daring, dan berbagai sistem itu semuanya di dalam sistem pengadaan secara elektronik yang dibangun oleh LKPP. Tentu bagi yang belum punya, ya dia harus mendapatkan itu dulu, ya dia bisa mendapatkan di mana saja, gitu ya, di LPSC terdekat dia sudah bisa mendaftar. Nah, kemudian datanya itu nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sikap, gitu ya. Nah, teman-teman verifikator itu juga akan melihat isian terkait administrasi dan kualifikasi itu di Sikap, gitu ya, sehingga penyedia ketika dia sudah melalui proses katalog nanti statusnya juga sudah terkualifikasi, gitu ya. Nanti setelah dia punya user, kemudian dia sudah mengisi data di Sikap, nanti ketika ada proses pengumuman, ya, pengumuman atau pendaftaran barang dan jasa tertentu yang akan dicantumkan di katalog, barulah kemudian dia bisa memasukkan dokumen penawarannya. Nah, tentu harus disesuaikan dengan jenis produk yang dibuka, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyampaikan dokumen-dokumen terkait, terutama yang diminta sesuai dengan pengumuman pendaftaran. Nah, kemudian setelah itu ada proses verifikasi, gitu ya. Nanti ada proses laporan hasil verifikasi dan penetapan hasil verifikasi. Nah, yang perlu mungkin menjadi perhatian juga Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau dulu kita memproses katalog itu di LKPP terutama, Pokja itu menegosiasikan harga, gitu ya. Sehingga harga di katalog itu ya sudah memang mengikat
di dalam kontrak gitu ya, ada di dalam. Nah, kalau sekarang itu tidak lagi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi verifikator itu tidak melakukan proses negosiasi lagi, walaupun harga di katalog itu tetap dalam klausul bahwa itu adalah harga eceran tertinggi gitu ya. Sama ya, menjadi harga selling price ya, atau harga tertinggi, tetapi harga itu sudah melalui proses negosiasi oleh Pokja. Nah, kalau sekarang tidak lagi gitu ya. Jadi proses negosiasi itu tidak ada lagi di dalam proses yang dilakukan oleh verifikator atau yang kita sebut dulu Pokja gitu ya. Tapi si penyedia memang itu diminta untuk menyampaikan surat pernyataan gitu ya, surat pernyataan kebenaran mengenai produk dan harganya gitu ya. Tentu di dalamnya juga ada pernyataan bahwa misalnya pemerintah diberikan harga terbaik gitu ya. Kemudian kalau ada kemahalan dia bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu tentu bagi teman-teman pelaku di KLPD gitu terutama ya mungkin harus lebih memperkuat gitu ya terkait dengan referensi harga di dalam proses transaksi purchasing gitu ya. Mungkin kita juga harus bisa membandingkan lah kira-kira ya, tentu memang kondisi yang paling pas itu ya harga pasarnya ya pada saat transaksi itu akan seperti apa. Nah, kemudian juga proses pendaftaran gitu ya, Bapak Ibu sekalian, atau proses penerimaan dokumen penawaran itu kalau dulu saya sebutnya per batch gitu ya. Jadi misalnya dibukalah batch mengenai proses pengadaan buku misalnya. Mulai dari pengumuman sampai kemudian proses kontrak itu kita sepakati mulai dari 1 Juli sampai 30 Juli gitu ya. Nah, kalau sekarang ini tidak dibatasi lagi, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini mungkin perlu jadi concern juga kalau terutama bagi KLPD yang akan menjadi pengelola katalog, memang dia harus menyediakan resource yang dedicated gitu ya untuk melakukan proses verifikasi atau proses pencantuman barang dan jasa mungkin sepanjang tahun gitu ya. Bapak Ibu sekalian, akan ada proses pencantuman barang dan jasa untuk di katalog gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dikatalogkan, kita sudah sampaikan tadi di depan bahwa instrumen purchasing ini itulah sebetulnya yang dibangun itu adalah purchasing, tapi basisnya adalah katalog gitu ya. Nah, ketika katalognya sudah ada, nanti di dalam konteks purchasing itu proses transaksinya bisa dilakukan dengan proses negosiasi harga, ya mungkin ini sudah lama gitu ya. Dulu kita pun juga melakukan negosiasi harga setiap mau membeli barang dan jasa di katalog gitu ya. Kemudian ada fitur mini kompetisi gitu ya. Nah, kalau dulu sebenarnya ini sudah digagas Bapak Ibu sekalian, dulu kita bisa membandingkan gitu ya, bisa membandingkan. Tapi saat ini mungkin akan lebih progresif gitu ya. Kan ada fitur mini kompetisi, jadi kita melihatlah kira-kira terutama misalnya di peralatan terkait dengan komputer gitu ya. Komputer kan sangat banyak sekali variannya, lalu penyediaannya sangat banyak gitu ya. Kita bisa membandingkan berbagai macam produk dan penyedia. Kita akan mungkin berikan satu sesi gitu ya, satu sesi. Tapi saya mohon maaf, konfirmasi terakhir dengan teman-teman LKPP gitu ya mengenai toolsnya seperti apa ya, mini kompetisi ini masih di develop gitu ya. Tapi gambarannya ya ini tetap di dalam sistem gitu ya, membandingkan atau memberikan kesempatan nanti kepada para penyedia di dalam masa periode waktu tertentu menyampaikan penawaran terbaiknya ya, sampai kemudian diputuskan ini akan dipilih atau dilakukan purchasing pada penyedia yang mana. Lalu kemudian kompetitif katalog ya, ini khusus konstruksi Bapak Ibu sekalian, digagas dulu oleh DKI gitu ya. Namun hingga saat ini sepertinya implementasinya juga masih belum terlalu banyak gitu ya. Ini tapi ini juga menjadi bagian dari katalog elektronik yang ada sekarang. Nah, selanjutnya penambahan dan pembaruan produk ya masih dimungkinkan gitu ya. Proses penambahan dan pembaruan produk sepanjang memang misalnya ada kategorinya, ada ada etalasenya gitu ya. Nanti akan ada proses verifikasi oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ ya. Lalu kemudian ada proses penayangan kembali. Nah, pembaharuan juga sama Bapak Ibu sekalian, tapi pembaharuan biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif,
lalu kemudian ada pembaruan data gitu ya, pembaruan distributor ya, karena Bapak Ibu mungkin juga tahu bersama memang berbagai macam bentuk penyedia itu ada di katalog gitu ya. Ada yang memang misalnya dia berperikatan dengan prinsipalnya, lalu kemudian nanti ada distributor atau resellernya yang menjadi ikutan datanya dia untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, itu juga bisa jadi datanya akan fluktuatif gitu ya. Termasuk kemudian ada proses permohonan turun tayang gitu ya, ya ini macam-macam lah kira-kira demikian. Lalu kemudian karena memang sebagian besar barang dan jasa maupun penyedia yang ada di katalog sekarang itu mengikuti rezim yang lama di mana mungkin belum ada surat pernyataan keabsahan, maka kemudian semua proses pembaruan bagi penyedia yang belum menyampaikan itu untuk selanjutnya akan dimintakan untuk mengisi surat-surat pernyataan kebenaran produk dan harga yang kita sampaikan di depan. Mungkin demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian sharing dari saya gitu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama. Sebelumnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas materi yang disampaikan. Sangat lengkap Bapak Ibu dari proses awal katalog mengenai katalog lokal, sektoral sampai dengan nasional. Di sini sudah ada beberapa yang klik raise hand. Mungkin kita langsung saja ke yang pertama, Bapak Riandono. Bapak Riandono, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Moderator dan kami hormati Bapak narasumber yang pada hari ini telah menyampaikan materinya dengan sangat baik Pak. Nanti insya Allah materi ini akan kami bagi di kantor Pak. Setelah kami sudah ada di kantor, bisa kami sharing bersama teman-teman auditor di kantor kami. Perkenalkan, ya, perkenalkan nama saya Riandono Pak. Saya dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur Pak. Ada yang ingin kami sharingkan sebetulnya. Bukan spesifik pertanyaan Pak, hanya ingin kami sharingkan. Siapa tahu mungkin Bapak bisa menanggapi Pak Haris ya, Pak Muhammad Haris bisa menanggapi apa yang ingin saya sharingkan ini Pak. Kami sebetulnya sudah pernah melakukan audit TI beberapa waktu yang lalu di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di tempat kami Pak, di sekitar daerah Provinsi Jawa Timur, yang mana salah satunya kami juga mengaudit TI katalog nasional Pak, yang di situ kami memberikan masukan-masukan Pak kepada sistemnya ataupun kontennya gitu Pak ya. Nah ini ada beberapa yang ingin kami sedikit bagi dan tentunya ingin sharing dengan Bapak. Yaitu yang pertama begini Pak. Ini mulai dari awal saja Pak ya. Jadi mulai dari nama e-katalog sendiri secara nomenklatur itu di tampilannya juga sebetulnya tidak sama antara pengistilahan Indonesia dan asing ya. Jadi yang ditampilkan dalam web itu judulnya e-katalog dalam istilah asing, sementara kita menyebutnya e-katalog biasa. Seharusnya kalau misalnya kita mau konsisten, kita menyebutnya salah satunya, misalnya e-katalog dalam istilah Indonesia, e-katalog KATALOG misalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau nggak salah versi 5 ya Pak ya, e-katalognya ya. Saya betul, Pak. Atau betul ya Pak ya, masih 5 ya, bukan 5.1 ya. Nah, di versi 5 ini sepertinya fiturnya semakin banyak Pak, dan ada fitur-fitur yang menurut kami kurang user friendly Pak. Karena kalau yang kami bayangkan sebetulnya fitur-fitur yang ditampilkan yang seharusnya mudah. Mungkin kita bisa mengambil contoh pada situs-situs belanja online yang lain yang mungkin yang bisa dikenali oleh masyarakat itu betapa mudahnya fitur-fitur yang ada di situ bagi para penggunanya. Kemudian yang berikutnya itu untuk
katalog pada pembelian barang-barang tertentu, Pak. Ini sebagai contoh misalnya alat kesehatan atau obat-obatan. Di situ masih ada ini, Pak, folder-folder yang tahunnya itu tahun-tahun yang terdahulu, Pak. Jadi tahun-tahun yang sebelum tahun, bahkan sebelum tahun 2020 itu ada di situ. Ini sebagai contoh itu untuk kebutuhan obat-obatan, Pak. Ya, di situ ada folder tahun 2017 kalau nggak salah, 18 dan seterusnya. Nah, jadi yang terjadi pada saat kami juga melakukan uji petik di rumah sakit dan kami tanyakan apa saja permasalahan kesulitan PPK dalam mengadakan atau melaksanakan proses belanja di e-katalog. Ternyata belum tentu pada katalog di 2020 itu ada obatnya, sedangkan di tahun 2017 itu masih ada gitu, dan itu masih muncul, Pak. Nah, ini yang terjadi seperti itu untuk yang di folder-foldernya. Kemudian yang berikutnya pada fitur sorting ya, Pak ya, itu masih muncul nih nama-nama vendor atau penjual khusus dan brand atau merek. Jadi ini yang gimana, Pak? Halo? Ya, silakan Pak, terus Pak. Oh, masih lanjut ya. Jadi di situ yang dikhawatirkan dengan adanya nama vendor atau penjual khusus dan brand atau merek tertentu nanti akan mengarahkan pada merek atau penyedia tertentu. Ini agak banyak sedikit, Pak. Bapak ya, Pak ya. Ini sharing, Pak. Ini, Pak. Ya. Terus kemudian berikutnya tidak ada feedback, Pak, dari customer tentang kepuasan hasil transaksi. Jadi baik itu mengenai layanan informasi, kemudian responnya, serta kualitas dari barang atau jasa yang diterima oleh customer. Kemudian berikutnya juga tidak ada informasi tentang ini, track record penyedia. Ya, jadi apakah dia itu telah dinilai baik, kurang, atau buruk misalnya oleh para customer. Seharusnya kalau misalnya dia mau kita mau mengukur kinerja produsen ya atau penyedia, itu harusnya dia punya angka yang terukur gitu terhadap penilaian dari customer. Nah, kemudian tidak ada potongan atau diskon, Pak, atau negosiasi. Jadi pembelian untuk barang atau jasa ya dalam jumlah yang besar ya itu tidak ada diskonnya. Jadi pembelian untuk 1 unit barang dengan 100 unit barang itu harganya sama. Itu beda dengan misalnya nih kalau kita lihat dari sisi efisiensi, ternyata kalau di luaran itu kita beli misalnya beli 10 unit laptop atau komputer di luar itu ada potongan khusus pada pembeliannya, sedangkan di sini tidak ada. Kemudian juga ongkos kirimnya juga cukup tinggi misalnya untuk 1 unit barang ya. Jadi ongkos kirim itu dikenakan untuk setiap unit, bukan pada barang yang dibeli dalam jumlah besar itu tidak bisa dihitung ongkos kirim dalam jumlah sekian, tapi dihitung per unitnya. Ya. Terus lagi dua lagi, Pak. Jadi tidak ada informasi yang menyebutkan masa kadaluarsa atau expired date ya dari barang. Misalnya contoh yang paling penting adalah pada obat-obatan, Pak. Dan yang terakhir ya untuk masa tayang penjualannya atau pengadaannya barang yang tersedia itu tidak jelas. Jadi di mana stok yang ditayangkan itu belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena tidak diupdate atau tidak disesuaikan dengan histori transaksi. Nah itu, Pak, mungkin ini yang ingin kami sharingkan. Kira-kira dengan kondisi ini sebetulnya bagaimana, Pak, kalau kita menggunakan e-katalog nasional dengan kondisi masih seperti ini ya, masih ada apa namanya beberapa hal yang masih dirasa kurang nyaman bagi penggunanya gitu, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan dengan Bapak narasumber, Bapak Moji Santosa dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triandono, lengkap sekali. Kayaknya tercurahkan semuanya. Bagaimana Pak Haris, mau langsung ditanggapi, Pak? Silakan Pak, kalau ada yang lain dulu Pak sekalian. Oh ya,
Mungkin satu lagi nih Bu Erlin Maria, disilahkan Bu menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo Pak Haris. Itu sudah banyak disampaikan oleh Bapak Inspektorat tadi ya. Saya kebetulan saya apoteker yang selama menangani pengadaan obat alkes habis pakai. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan, Bu. Sama yang disampaikan oleh Bapak Inspektorat yang sebelumnya. Tambahan satu terkait dengan pengadaan obat tentunya ya. Jadi tadi masalah evaluasi, masalah ketersediaan sudah dibahas. Mungkin ada salah satu usul atau gimana ya Pak ya. Ini terinspirasi oleh pembicara yang terdahulu Mbak Nursiah yang melaksanakan kontrak payung di e-purchasing itu. Kan untuk pelaksanaan e-katalog bulan Maret April itu tayang turun gitu ya Pak ya untuk pengadaan obat dan alkes habis pakai. Dan yang kemarin April Mei Juni, yang kemarin bulan Juni itu sudah banyak yang tayang, tapi juga banyak yang kosong. Saya memberi batas waktu 15 hari itu banyak yang nawar 45 hari untuk penyelesaian pekerjaan karena memang belum ada beberapa yang belum siap dan juga stok itu kosong Pak. Nah itu seandainya itu pengalaman yang lalu juga seperti itu ya Pak ya, karena alasannya kontraknya dengan LKPP itu sudah habis. Nah itu bagaimana kalau seandainya ke depan itu kan jumlah kontrak dengan LKPP itu kan karena alasan-alasan yang kemarin kan karena RKO yang disusun dari beberapa Yankes ya, ternyata kan tidak sesuai. Itu saya menyadari kalau ada 1-2 Yankes yang RKO-nya standar petik katakanlah ngawur gitu kan semuanya pasti terimbas ya. Nah makanya mungkin kalau setelah dengan harga e-katalog yang ditayangkan dari KPP itu alangkah baiknya nanti para penyedia melaksanakan kontrak lanjutan gitu ya. Jadi dari beberapa masing-masing ya, jadi 1 tahun gitu. Jadi lebih mudah penyedia itu menyiapkan obat yang di harga e-katalog dan terhindar dari kekosongan dari masing-masing Yankes. Jadi katakan rumah sakit sudah merencanakan 1 tahun ini untuk obat-obat jiwa yang itu lama biasanya sering kosong. Katakanlah 1 tahun saya Lodomer kontrak 1 tahun katakanlah 1.000. Kata yang kemarin itu tanya ya saya masih menyerap 500 itu penyedia itu jadi nantinya ada lanjutan gitu kan penyedia lebih mudah. Jadi menyediakan kontrak lanjutan dari beberapa rumah sakit itu ternyata sekian berarti menyiapkan produk itu sekian gitu kan. Enggak sampai kehabisan ya Pak ya. Mungkin itu yang perlu tambahkan obat dan alkes habis pakai itu masih banyak itu ya. Dan mungkin saya laporkan yang e-katalog yang bulan kemarin itu seperti saya menyebut penyedia ya. Jadi beberapa penyedia itu janji 15 hari tadi barang itu enggak sampai sekarang enggak terpenuhi. Jadi malah ya kita juga kerepotan juga. Mungkin itu Pak Haris yang lainnya persis seperti sampaikan inspektorat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hampir mirip Pak antara yang pertama Pak Ariandono dan Bu Erlin ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Riandono, Pak Erlin, Bu Erlin ya, mohon maaf. Jadi ada beberapa hal gitu ya yang disaringkan. Mohon maaf Pak, ini suaranya feedback di saya bisa didengar dengan baik Pak, mohon maaf. Jelas Pak. Jelas ya, baik, terima kasih.
Ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Riandono gitu ya, beberapa sharing gitu ya Pak. Saya tidak tahu Pak, ini apa ada teman-teman LKPP juga gitu ya, karena saya terus terang sudah tidak di LKPP Pak, cuma memang kita masih terus sering berkomunikasi gitu ya. Nanti pada kesempatan saya juga akan memberikan masukan kepada teman-teman LKPP Pak, kalau nanti kita ada kesempatan bertemu. Ya, cuma saya mungkin sharing beberapa hal saja nih Pak terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Riandono gitu ya. Ya mungkin dalam perspektif audit gitu ya, atau kemudian ketika memang menjadi permasalahan hukum bisa jadi terkait dengan nomenklatur itu bisa menjadi hal yang sensitif ya Pak ya. Memang kalau kalau kita lihat Pak, betul Pak. Halo Pak, ya Pak. Suaranya putus-putus Pak. Halo. Ya, bagaimana Pak? Halo. Halo Pak. Halo Pak, bisa didengar Pak? Mohon maaf. Ya Pak, bisa didengar Saya, Pak. Pak. Bagaimana Pak? Ya baik. Ya baik, saya lanjutkan ya Pak. Ya, tadi Pak betul Pak. Jadi memang terkait nomenklatur ya Pak. Kalau kita lihat memang di regulasinya, lalu kemudian di aplikasinya itu sedikit berbeda lah gitu ya Pak. Mengenai ada istilah Inggris, lalu kemudian ada istilah juga bahasa Indonesia gitu ya Pak. Tapi setahu saya sih memang semangatnya juga di Perpres 12 ya sebetulnya mulai menghilangkan terminologi bahasa Inggris ya Pak. Mungkin ke depan juga nanti kita sampaikan Pak ke teman-teman LKPP untuk kemudian menyesuaikan lah kira-kira ya nomenklatur yang digunakan terutama terkait dengan katalog. Kalau user Pak ya yang user friendly gitu ya Pak. Memang misinya Pak kita akan sama ya Pak. Sebenarnya teman-teman LKPP juga sekarang memang lagi masa transisi Pak, termasuk kemudian untuk penyempurnaan fitur gitu ya, improvement aplikasi itu juga dilakukan Pak, masih di dalam proses pengerjaan update dari teman-teman LKPP Pak, termasuk juga tadi yang Bapak concern mengenai user friendly gitu ya. Ya tentu di dalam proses katalog ini Pak, kita juga membenchmark sebetulnya praktek-praktek marketplace atau toko daring di luar sana yang jauh lebih mudah gitu ya Pak. Nah ini juga akan menjadi bagian lah kira-kira demikian. Cuma ya kita mungkin memang harus masih menunggu Pak, karena teman-teman di LKPP itu masih mengerjakan terkait dengan improvement aplikasinya. Nah terkait folder yang lama ya Pak itu masih tampil di dalam katalog gitu ya. Ya mungkin ini juga menjadi perhatian Pak, mungkin perlu di cleansing gitu ya. Cuma memang sebenarnya itu semua data ada di sana Pak, tetap disimpan di situ pendekatannya. Cuma mungkin dalam perspektif tampilan gitu ya Pak. Nanti mungkin folder-folder yang tidak perlu itu rasanya perlu disortir gitu ya, sehingga yang tampil memang kondisinya current lah, kira-kira demikian. Betul, Pak. Nah, lalu kemudian kalau nama produk dan merek, Pak, memang di dalam pendekatan katalog itu justru memang harus disebutkan gitu ya, Pak, produknya itu gitu ya. Nama produk dan katalog itu memang harus disebutkan karena itu di dalam kontraknya juga sudah mengatur detail, lalu kemudian produk ini juga menjadi ketentuan di dalam Perpres gitu ya Pak, di dalam Perpres di mana bisa saja kita menyebut merek atau produk tertentu terhadap barang dan jasa yang ada di katalog. Cuma memang kemudian saya selalu sampaikan begini Pak, setiap kita akan melakukan transaksi di purchasing atau apapun pengadaan itu, maka tentu kita selaku pengadaan harus menyiapkan bahan gitu ya. Karena kita harus punya alasan kenapa Anda pilih barang A, kenapa Anda pilih barang B. Saya selalu sampaikan begini dulu Pak. Orang itu tidak akan pernah ditanya kenapa barang dan jasa itu ada di katalog, gitu ya. Tapi dia akan ditanya kenapa Anda pilih barang A, bukan barang B, gitu ya. Nah, contoh yang paling simpel kendaraan lah Pak. Saya selalu contohkan kendaraan. Kendaraan itu misalnya ada Avanza, ada Xenia, gitu ya Pak. Anda harus pilih yang mana, gitu ya.
Nah, Anda pilih yang mana itu kan tentu tidak berdasarkan selera gitu ya, Pak. Karena kan pengadaan kita tahu bersama basisnya adalah kebutuhan gitu ya. Maka kemudian lihatlah kebutuhan Anda yang telah rumuskan di depan gitu ya. Misalnya Anda butuhnya mobil 7 kursi gitu ya. Kemudian kalau sama-sama 7 kursi aja ukurannya ya apa ya Xenia dong mestinya. Saya mohon maaf saya menyebut merek gitu ya, Pak. Bukan bermaksud promosi gitu ya, untuk memperjelas saja. Ya, kalau cuma ukurannya 7 kursi, ya tentu kalau dikaitkan dengan perspektif prinsip pengadaan, ya dalam rangka mencapai efisiensi karena kurang, ya kita belinya Xenia itu dong. Ukurannya cuma 7 kursi. Tapi kalau kemudian kita menambahkan variabelnya bahwa 7 kursi, kalau kemudian misalnya harus ada bengkel resminya di wilayah kita gitu ya, harus ada purna jualnya berapa tahun gitu ya, misalnya 5 tahun lah kita sebut. Lalu kemudian ternyata si Xenia itu nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa menyediakan itu. Lalu produk satunya itu bisa walaupun harganya lebih mahal gitu ya di dalam katalog, yaitu sudah justified ya Pak, kita memahami bahwa ya memang itulah kebutuhan, bahwa kita tidak hanya butuh bicaranya 7 kursi, tapi kita bicara purna jual, kita bicara harus ada perwakilan gitu ya untuk memudahkan kita di dalam proses perawatan misalnya. Nah, itu menjadi justifikasinya, termasuk juga di dalam konteks pengadaan-pengadaan lainnya, Pak. Kira-kira demikian. Ya. Nah, lalu kemudian tidak ada feedback, Pak. Setahu saya sebenarnya fitur feedback itu sudah lama, Pak, dibangun. Dulu kita itu sudah ada konsepnya rating, Pak. Cuma saya nggak tahu, mungkin sampai saat ini belum implementasi ya, Pak. Sebenarnya sudah ada rating, bahkan ratingnya itu sifatnya dua arah gitu ya, Pak. Artinya si penyedia bisa juga merating KLDI, Pak. Merating PPK, merating pejabat pengadaan bisa gitu ya. Termasuk juga nanti si PPK juga bisa memberikan rating kepada si penyedia. Nah, ini juga terkait kinerja, Pak. Sebetulnya di fitur sikap, kalau saya tidak salah, Bapak Ibu sekalian, itu juga di situ juga diberikan slot gitu ya untuk kita memberikan penilaian kinerja gitu ya. Nah, mungkin kalau memang misalnya tidak terwakilkan di dalam fitur purchasing, nanti juga bisa dilihat di fitur sikap gitu ya. Nah, kemudian tidak ada potongan atau diskon, Pak. Ya, ini memang agak sedikit relatif ya, Pak. Karena dulu kita itu sebetulnya dalam tanda kutip, Pak, bernegosiasi itu juga bisa jadi kita sukses, bisa jadi kita dalam tanda kutip kita mendapatkan harga yang mahal gitu ya, Pak. Nah, sebagai contoh, Pak, Pak Haris sepertinya keluar ya, gangguan jaringan. Benar ya Pak Muklis ya? Haris masih bergabung. Oh, masih. Ya. Mohon maaf Pak, keputus ya Pak. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Sampai tadi di negosiasi Pak, memang ya jadi agak relatif Pak sebetulnya. Tadi dengan konsep katalog itu bahwa itu adalah harga eceran tertinggi, di mana itu kita negosiasinya itu memang untuk satu barang Pak. Terus terang aja itu untuk satu barang negosiasinya. Cuma memang di dalam proses transaksinya, kalau kemudian misalnya Pokja itu gitu ya Pak, Pokja itu sudah berhasil misalnya mendapatkan harga yang efisien, bisa jadi nanti pada saat dibeli oleh teman-teman KLDI Pak atau KLPD, itu dia tidak mendapatkan penurunan harga lagi gitu ya, karena mungkin negosiasinya sudah sangat ketat atau sudah mendapatkan harga yang paling ekonomis gitu ya Pak. Nah, tapi kalau melihat konsepnya katalog sekarang di mana tidak ada negosiasi, rasanya ini juga akan menjadi tugas beban juga nih, mungkin bagi teman-teman di KLPD gitu ya, terutama pejabat pengadaan atau PPK untuk menegosiasikan. Rasanya mestinya bisa mendapatkan harga yang lebih efisien gitu ya Pak, karena memang tidak ada negosiasi di depan gitu ya. Nah, mestinya memang saya sepakat juga nih Pak dengan Pak Riandono gitu ya, karena memang
harga di katalog itu adalah harga satuan, tentu menjadi wajar dan rasanya penyedia sebetulnya sudah mengantisipasi itu. Mestinya ketika dia dibeli 1 dengan dibeli 1.000 ya tentu dia sudah punya skema harga sendiri gitu ya. Cuma memang harus dalam tanda kutip harus menjadi pinter-pinternya teman-teman di pejabat pengadaan atau di pejabat membuat komitmen untuk transaksi nantinya gitu ya. Memang ini juga setiap kali transaksi Pak, memang harus dilihat kondisi pada waktu itu gitu ya Pak. Kondisi pada saat transaksi sebagai bahannya kita, kemudian mungkin kita bisa tahulah kira-kira angka moderatnya itu nilainya berapa pada saat periode kita bertransaksi. Lalu kemudian ongkos kirim Pak, memang begini Pak, ongkos kirim itu sampai saat ini setahu saya tidak menjadi bagian negosiasi pada saat proses pembentukan katalog gitu ya Pak. Karena begini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini kondisi yang dulu Bapak Ibu sekalian menjadi temuan juga Pak Riandono pada saat era sebelum tahun 2016 itu, terutama untuk produk-produk yang memang masuknya itu sporadis tadi Pak, yang saya sebut di awal, tidak diatur periodenya ya atau batch-nya, sehingga memang harganya tuh jadi beragam Pak. Ada yang sudah termasuk ongkos kirim, ada yang belum. Kemudian itu menjadi temuan salah satu auditor gitu ya Pak, BPK saya sebut gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ongkos kirim ini menjadi hal yang tidak rasional gitu ya, tidak bisa dibuktikan ketika dia misalnya menjadi include di dalam harga barang yang ditawarkan penyedia. Lalu juga ada yang berbeda gitu ya. Nah kemudian sebagai jawaban dari temuan tersebut, maka pendekatan katalognya tidak lagi menegosiasikan ongkos kirimnya gitu ya. Jadi ongkos kirim itu ditentukan bahwa ongkos kirimnya sifatnya at cost Pak gitu ya. Memang sepengalaman saya juga bisa jadi harga ongkos kirim itu lebih mahal daripada harga barangnya. Karena di dalam pengiriman kita juga tahu bersama treatmentnya juga akan berbeda-beda tergantung barang dan jasanya gitu ya. Belum tentu yang kecil itu lebih murah ongkos kirimnya daripada barang yang besar gitu ya. Tergantung karakteristik barang lah, kira-kira demikian. Kalau misalnya barang-barang yang sensitif gitu ya, terutama terkait alat-alat medis yang misalnya harganya miliaran gitu ya Pak, mungkin itu ya ongkos kirimnya juga bisa jadi sama dengan harga barangnya, karena dia akan memperhitungkan risiko barangnya rusak misalnya gitu ya. Di dalam proses pengiriman kan dia harus mengganti tuh Pak gitu ya, kecuali sudah serah terima gitu ya. Di dalam mitigasi risikonya bisa jadi itu ada beban biaya. Nah namun demikian kami dulu selalu sampaikan bahwa ya ongkos kirim itu at cost, lalu kemudian pada saat penagihan si penyedia itu wajib menyampaikan invoice-nya gitu ya, invoice-nya dari pengirim yang dia gunakan gitu ya, atau ekspedisi yang dia gunakan gitu ya, mana invoice-nya gitu ya, sehingga kita akan bayar. Nah, cuma memang saya selalu ingatkan ke teman-teman terutama di daerah gitu ya, harus utuh melihatnya. Ketika bertransaksi itu harus dilihat dulu apakah anggaran yang ada di dokumen anggaran kita itu termasuk ongkos kirim atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sudah termasuk ongkos kirim, berapa nilainya gitu ya. Lalu kemudian ya harus dinegosiasikan dengan penyedia, kira-kira dengan ongkos kirim perkiraannya itu berapa gitu ya. Nah ini mungkin tidak fair Pak. Dulu saya selalu dalam tanda kutip ngajarinya begini, Bapak misalnya punya duit 1 miliar gitu ya, beli barang gitu ya. Saya selalu sampaikan, Anda kalau berkomunikasi dengan atau bertransaksi dengan penyedia di purchasing ya harus disebutkan bahwa saya dengan ongkos kirim termasuk 1 miliar. Kalau kemudian misalnya ada kelebihan atau ongkos kirimnya lebih membuat harganya lebih dari 1 miliar, maka itu menjadi resikonya si penyedia. Tapi kalau kurang misalnya jadi 950 juta ya Anda harus tetap kasih invoice-nya, saya bayarnya 950 juta. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya walaupun mungkin bisa jadi penyedianya tidak sepakat ya Pak dengan cara itu, tapi dalam konteks kita yang mungkin kita tidak bisa lagi, tidak punya cukup waktu untuk memproses berulang-ulang, ya bisa jadi itu mungkin pendekatan bisa digunakan. Ya Pak, bagaimana Pak? Iya. Lanjut ya Pak. Ya Pak, untuk dulu, Pak. Saya tanggapin sedikit saja Pak. Berarti kira-kira Pak, menurut Bapak,
untuk ini kita mengambil contoh yang sudah ada di masyarakat Pak ya, situs belanja online Pak ya. Ini saya samarkan aja, misalnya Pedia Toko Pak ya, itu kan sudah sangat familiar di masyarakat. Nah, kalau menurut Bapak nih kira-kira betul tidak kalau situs belanja online seperti itu kira-kira yang justru paling efisien dan paling fair Pak? Karena apa? Semuanya serba jelas Pak. Mulai dari penghitungan misalnya pembelian 1 unit atau beberapa unit yang berbeda, dia bisa dihitung dalam 1 kali ongkos pengiriman misalnya. Kemudian bahkan waktu pengirimannya pun juga tersebut dengan jelas. Kemudian pengirimnya siapa juga jelas. Nah, saya sih berpikir begini Pak, ya kami ya Pak ya. Kenapa sih tidak dibikin sistem yang semudah dan sepraktis itu supaya apa? Supaya terasa lebih efisien dan fair saja. Buat siapa? Buat semuanya Pak. Buat penggunanya dan juga buat penyedianya. Artinya risiko-risiko di depan terhadap temuan-temuan yang tadi disebutkan oleh BPK atau mungkin inspektorat itu bisa diminimalisir atau tidak terjadi Pak. Karena apa? Menurut kami ya justru malah pembelian secara online yang seperti di Pedia Toko tadi yang menurut kami paling fair dan efisien begitu Pak. Ya demikian Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak juga atas sharing dan waktunya Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Riandono. Setuju Pak. Jadi kalau kita belanja di marketplace yang swasta justru semuanya jauh lebih jelas ya Pak. Nah sebenarnya di LKPP itu juga mulai merintis Pak, walaupun masih sebatas di bela pengadaan ya Pak. Kalau Bapak lihat itu di beberapa penyedia marketplace itu dia sudah mempraktekkan sama gitu ya. Kita bisa pilih ini ekspedisinya mana gitu ya, harganya berapa, waktunya kirimnya berapa. Saya rasa itu masukan yang bagus Pak gitu ya. Semoga bisa diimplementasi juga untuk katalog, walaupun di katalog sekarang setidaknya sampai dengan 2019 itu untuk mendukung proyeksi harga ongkos kirim itu biasanya penyedia juga menyampaikan daftar ekspedisi yang dia mau gunakan, lalu kemudian ada wilayah-wilayahnya gitu ya Pak. Tapi memang tidak terhitung secara otomatis. Sebagai referensi biasanya mereka temukan. Saya setuju Pak, mudah-mudahan bisa diimplementasi seperti gagasannya Pak Riando. Amin. Lalu kemudian terkait expired date Pak. Jadi setahu saya Pak, expired date itu terutama untuk obat Pak, rasanya sudah ada ya Pak. Walaupun misalnya tidak disebut eksplisit, di dalam proses penayangan itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita itu tidak hanya memasukkan periode kontraknya saja, tapi juga memasukkan expired date-nya, gitu ya. Sehingga ketika dia mencapai expired date-nya, tapi tidak ada pembaharuannya, dia akan langsung turun. Dan sehingga teman-teman di daerah itu mestinya tidak lagi membeli barang yang expired date, gitu ya. Tapi nanti juga kalau memang misalnya memang harus terstate gitu ya informasinya itu di dalam field tertentu ya mungkin ini juga bisa menjadi dimasukkan Pak. Tapi setahu saya sih semestinya sih sudah ada Pak. Nah kemudian kontrak tadi ya terkait Bu Erlin ya, saya mau highlight dulu terkait kontrak gitu ya. Jadi kontrak katalog ini Bapak Ibu sekalian kan ini adalah kontrak payung gitu ya Pak. Kontrak payung ini tentu kan sifatnya ada unsur ketidakpastiannya gitu ya bagi penyedia juga gitu ya. Emang ini mungkin menjadi bagian dari minusnya kontrak payung itu karena sebetulnya pemerintah kan tidak menjanjikan berapa sebetulnya pemerintah akan beli gitu ya. Sehingga kemudian fairness-nya bisa jadi juga penyedia itu tidak tertentu karena dia isinya gitu ya. Nah kalau memang misalnya kebutuhan Bapak Ibu itu misalnya tentu satu lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan obat kan tentu dia ada proses batch gitu ya, volume tertentu yang dia harus
harus produksi gitu ya. Jadi produksi itu baru berjalan di volume berapa sih sebenarnya gitu ya. Tidak match, sehingga kalau memang dia tidak punya stok, bisa jadi Bapak Ibu disuruh nunggu atau tidak dilayani gitu ya, karena memang produknya karakteristiknya ini basisnya adalah itu tadi kontrak payung, pemerintah nggak bisa menjamin gitu ya. Beda dengan halnya kalau kontrak yang lainnya gitu ya, misalnya dari pengadaan tender lah misalnya gitu ya, itu jelas volumenya, waktunya jelas gitu ya. Nah, ini yang tidak ada di dalam katalog, Bu, gitu ya. Ini mungkin perlu juga dipikirkan pendekatan lainnya, terutama rumah sakit gitu ya. Karena sektor alkes, sektor obat itu kan adalah barang dan jasa yang mungkin tidak bisa menunggu gitu ya. Orang sakit, orang perlu berobat ya nggak bisa nunggu barang gitu ya. Itu juga harus dipikirkan. Nah, kalau kemudian lanjutan kontrak ini juga mungkin saya bisa komennya begini, Bu, kalau terkait dengan kontrak itu memang di beberapa komoditas ada yang dilanjutkan gitu ya, atau kontraknya diperpanjang gitu ya. Nah, cuma mungkin begini, Bu, kita dulu di LKPB itu selalu menghadapi bahwa semua penyedia ini kan berbondong-bondong akan masuk katalog gitu ya, maunya kan begitu, terutama obat dan alkes lah, kira-kira demikian. Nah, sehingga ketika proses itu tidak dibuka proses barunya, ya maka ini kan nggak bisa masuk gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin bisa gitu ya. Saya nggak tahu obat apakah akan prakteknya akan ikut juga berubah gitu ya. Sehingga kenapa kontraknya tidak beberapa tahun misalnya gitu ya. Karena ada juga tuntutan bahwa si penyedia-penyedia yang belum masuk ya harus difasilitasi untuk juga masuk ke dalam katalog yang ada gitu ya. Nah, ini juga menjadi bagian gitu ya. Kenapa misalnya kontrak itu tidak dalam jangka waktu yang lama, kadang-kadang ada diperpanjang temporer gitu ya, 3 bulan, atau ada kadang-kadang sampai putus gitu ya. Tapi untuk obat dan alkes saya bisa pastikan bahwa itu menjadi salah satu prioritas yang terus diproses gitu ya. Cuma memang kadang-kadang mungkin time manajemennya yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau alkes setahu saya update terbaru untuk yang kloter pertama gitu ya Bapak Ibu sekalian, tahun ini kan posisinya sudah tayang ya, sudah tayang. Nah, kemudian sudah dilanjutkan kembali, ada pengumuman untuk alkes APD, lalu ada alkes antigen gitu ya, kemudian ada juga untuk tes medik ya. Dan rasanya alkes juga akan jauh lebih masif gitu ya, Bu, karena informasi dari teman-teman LKPP juga bersama teman-teman Kemenkes itu maunya ya sebanyak-banyak mungkin gitu ya, berproses terus untuk alkes masuk ke dalam katalog elektronik, terutama untuk yang produk-produk dalam negeri gitu ya. Kalau Bapak Ibu ikuti kemarin kan sempat ada telekonferensi gitu ya antara Menko Maritim, lalu kemudian Menkes, ada Kepala LKPP gitu ya. Itu menggalakkan untuk penggunaan alat-alat alkes dalam negeri, terutama untuk yang tahun 2021 gitu ya. Prosesnya akan mungkin semakin masif. Kira-kira demikian yang bisa saya tanggapi Bu Erlin gitu ya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya gitu ya. Saya kembalikan ke moderator, Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Haris. Memang sedikit mungkin saya nyambung terkait tadi track record penyedia dan feedback ya. Diskusinya sendiri saya sedikit mengetahui di internal begitu. Adanya ketakutan memang dari ini ya LKPP sendiri bahwa itu menjadi objek yang akan disalahgunakan gitu ya. Mungkin ini perlu kajian lebih lanjut ya, karena memang kan dikhawatirkan semacam ada jual beli bintang. Kalau bintang di toko-toko online itu ada bintang 1 sampai 5 begitu ya. Jadi mungkin terkait track record ini sampai sekarang masih ditahan, belum di launching gitu, yang tadi disebutkan oleh Pak Haris, salah satu pertimbangannya. Dari ini sebenarnya waktunya hampir habis, tapi masih ada 2
yang raise hand, bagaimana Pak Muji? Dilanjutkan atau dicukupkan? Bagaimana Pak Aris? Tidak buru-buru? Pak Arisnya nih. Kalau Pak Ya, Aris nggak buru-buru. silakan Pak, silakan kalau ada 2 lagi yang mau Pak. Oh iya. Iya, ini Oke Pak Didi, ada yang 2 itu iya. agar menyampaikan secara ringkas lah pertanyaannya, jangan panjang-panjang. Langsung aja Baik. Pak. Untuk Pak Ferianto terlebih dahulu mungkin. Mohon secara singkat saja ya Pak, karena waktunya terbatas. Nanti dilanjutkan dengan Bu Elis Komalasari. Bu, Pak Ferry, disilakan Pak. Oke, selamat siang Pak. Dari Rumah Sakit Kota Mataram. Ada 3 pertanyaan, teknis saja ini sebenarnya. Yang pertama, ini kan kita lagi pertama klik e-katalog tahun ini. Yang saya tanyain yang pertama, halo, jelas Pak? Jelas. Silakan jelas Pak. Pertanyaannya. Pertama, apakah 1 orang itu boleh punya 2 akun PPK sebagai misalnya di 2 kegiatan, 1 PPK di obat, 1 PPK di BHP. Terus yang kedua, kenapa kontrak-kontrak di LKPP ini kebanyakan cuma setahun? Sama sih permasalahan di SKPD lain mungkin. Jadi waktu kita perencanaan, harga obat barang ini belum tayang Pak. Sedangkan kita harus mengajukan per tanggal 31 Maret. Tahun ini aja kemarin masalahnya April itu baru beberapa bagian BHP. Juni ini obat sama alat baru tayang. Nah ini kan masalah serapan ini nanti jadi pertanyaan lagi dibuat kita kan karena serapan nggak banyak. Karena kemarin kasusnya kita ngajuin dasarnya itu harga tahun 2020 ternyata tahun ini naik banyak. Terus yang ketiga ini yang saya tanyakan di aplikasinya kenapa obat ini nggak bisa dinego tanpa ongkir. Kemarin teman saya kan ngeklik dia nggak bisa dinego tapi bebas ongkir, sedangkan di BHP bisa dinego tapi ada ongkir. Nah apakah ini nanti nggak jadi pertanyaan para auditor ini Pak ke depannya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferianto. Mungkin disambung dengan Bu Elis Komalasari, disilakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dengan Elis dari Kabupaten Sumedang, Pak. Kebetulan kami kemarin habis ada rapat koordinasi yang bersumber dari dana DAK. Kami pikir untuk yang proses tendernya sudah aman gitu. Tapi ternyata kemarin itu disampaikan oleh Dinas Pendidikan sama Dinas Kesehatan untuk barang-barang yang e-katalog ada sebagian besar yang belum tayang gitu. Mereka juga merasa ya takut juga tidak terserap, terus juga bingung katanya. Soalnya kalau menurut informasi tayangnya itu sebenarnya udah akan tayang jauh-jauh hari gitu, tapi terus mundur. Bahkan kemarin katanya akan tayang sekitar tanggal 25 gitu. Tapi kan itu juga belum suatu kepastian gitu. Yang ingin saya tanyakan pertama, mungkin Bapak ada info untuk katalog sektoral Dinas Pendidikan sama Kesehatan kapan akan tayang semuanya gitu. Kalau untuk barang-barangnya kemarin saya belum mendapatkan informasi yang jelas Pak, tapi intinya untuk sektoral bidang kesehatan sama pendidikan kapan akan tayang semua. Terus yang kedua, kami memberikan waktu sampai minggu depan gitu. Kalau memang minggu depan belum ada kepastian kapan akan tayang, strateginya kami akan melakukan tender cepat gitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak? Karena kalau kita akan melakukan tender biasa, sepertinya waktunya tidak akan cukup juga gitu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Haris? Langsung dijawab mungkin terkait pertanyaan dari Pak Ferry dan Bu Elis. Baik, terima kasih Pak Didi gitu ya, Pak Ferry gitu ya, Pak Ferry terkait dengan akun gitu ya Pak.
Terus terang Pak, ini saya agak kurang tahu ya Pak, agak perlu diklarifikasi nih Pak, perlu ditanyakan ke teman-teman LKPP gitu ya. Tapi ya setahu saya Pak, bisa jadi orang itu punya akun yang berbeda gitu ya Pak. Karena kan kita itu kan bisa jadi dalam satu periode ditunjuk jadi PPK, lalu kemudian di periode lainnya misalnya menjadi pejabat pengadaan gitu ya Pak, dan itu ya punya akunnya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin perlu dikonfirmasi nih Pak. Saya terus terang harus konfirmasi dulu ke teman-teman LKPP apakah di dalam aplikasi itu bisa mengakomodir itu sekarang gitu ya. Tapi secara praktek ya bisa saja Pak, Bapak itu punya dua akun gitu ya. Misalnya di kegiatan yang lain, di program yang lain Bapak menjadi PPK, lalu kemudian program yang lain misalnya jadi pejabat pengadaan gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan kontrak yang setahun, Pak, terutama terkait dengan obat itu kan prosesnya akan sangat bergantung kepada RKO, Pak, gitu ya. Jadi rencana kebutuhan obat itu menjadi basis, gitu ya, menjadi salah satu basis di dalam orang membuat katalog obat, gitu ya, Pak. Dan itu selalu berubah-ubah, Pak, setiap tahun, gitu ya. Kenapa kemudian kontrak obat itu dia selalu setahun, gitu ya. Di samping tadi isu bahwa juga sekalian kita itu mengakomodir penyedia-penyedia yang belum masuk ke dalam katalog. Nah, kemudian kalau obat, Pak, setahu saya obat itu ada dua kondisi, Pak, gitu ya. Obat itu ada obat yang dia merupakan hasil negosiasi, Pak. Kalau Bapak sebelum rezim Perlem yang sekarang gitu ya, Perlem 11 tahun 2018 gitu ya, terkait dengan katalog itu, proses pencantuman produk ke dalam katalog itu ada dua pendekatan gitu ya, ada pendekatan negosiasi, ada pendekatan tender juga gitu ya. Nah, obat itu kebanyakan hampir semuanya itu di tender Pak gitu ya. Jadi sebelum penyedia itu menayangkan produknya di katalog, dia melalui proses tender gitu ya, menyebutkan wilayah jualnya di mana saja, sudah termasuk ongkos kirimnya. Ya karena dia merupakan hasil tender ya harganya sudah fix Pak, dia memang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Walaupun ada juga beberapa obat yang dia dinegosiasi gitu ya Pak, tapi hampir semuanya itu merupakan hasil tender gitu ya Pak. Makanya kemudian Bapak tidak lagi bisa dinegosiasi. Kalau saya tidak salah Pak, di fitur aplikasi katalog itu dia juga sudah menutup ya fitur negosiasi untuk obat gitu ya, sehingga Bapak memang tidak bisa bernegosiasi. Nah, beda halnya dengan alkes gitu ya Pak, alkes atau produk selain obat gitu ya. Nah, itu biasanya masuknya itu melalui negosiasi Pak gitu ya. Itu yang kita sebut tadi bahwa harganya itu adalah harga batasan tertinggi saja gitu ya. Maka kemudian ya tentu Bapak bisa bernegosiasi lagi terhadap harganya, termasuk kemudian misalnya memprediksi kira-kira ongkos kirimnya akan jadi berapa gitu ya. Nah, kemudian Bu Elis gitu ya, kalau terkait sektor pendidikan gitu ya Bu, kita komunikasi dengan teman-teman pendidikan, setahu saya yang lagi proses itu adalah alat pendidikan gitu ya, alat pendidikan, dan dalam minggu ini gitu ya, kalau saya tidak salah itu akan ada proses review namanya gitu ya. Di dalam proses katalog itu kan ketika dia selesai gitu ya, selesai di Pokja, maka sebelum proses tanda tangan kontrak itu ada proses review. Nah, setahu saya ini dalam masa proses review, kalau reviewnya oke, kemudian baru dia akan tayang gitu ya. Mungkin kita tidak bisa sebutkan waktu pastinya, tapi ya tentu mungkin dalam waktu yang tidak akan terlalu lama, karena dari sisi proses bisnisnya itu setelah review nanti tinggal dibuat perikatannya atau kontrak katalognya kemudian tayang ya. Rasanya juga tidak akan terlalu lama. Kalau kesehatan ya itu tadi Bu, kalau kesehatan setahu saya batch pertama sudah selesai gitu ya, sudah tayang. Nah, ini yang lanjut yang grup kedua ini cuma 3 komoditas gitu ya. Jadi ada APD, ada gas medik, lalu kemudian ada antigen gitu ya. Nah, tentu kalau memang misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan di luar itu gitu ya, termasuk juga kebutuhan yang memang misalnya ada di katalog tapi tadi gitu ya, bahwa dia tidak bisa memenuhi volume, tidak bisa memenuhi waktu yang Bapak Ibu tentukan, ya sekali lagi katalog bukan satu-satunya instrumen yang Bapak Ibu bisa gunakan. Sekali lagi yang penting Bapak Ibu tetap dokumentasikan gitu ya, semua
interaksi Bapak Ibu dengan penyedia katalog gitu ya, untuk kemudian itu menjadi dasar bahwa memang di katalog itu tidak sanggup untuk memenuhi Bapak Ibu sekalian, apalagi yang DAK. DAK itu kan biasanya dibatasi gitu ya Bu ya, waktu tertentu. Nah, sehingga ya Bapak Ibu juga memang harus pinter-pinter juga memprediksi kira-kira ini barangnya harus tibanya kapan gitu ya. Mungkin bisa ditarik mundur, misalnya barangnya harus tibanya kapan, lalu kemudian butuh proses berapa lama, dan itu juga sudah harus dituangkan di dalam dokumen perencanaan mestinya gitu ya, sehingga itu menjadi dasar gitu ya, ketika Bapak Ibu diaudit ya Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan memadai, dengan confidence gitu ya, bahwa ini bukti-bukti dokumentasinya, sehingga kemudian teman-teman auditor ya juga bisa memahami bahwa pilihan untuk tidak menggunakan katalog itu adalah pilihan yang memang adalah yang paling rasional atau yang paling visible untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Ya sekali lagi kalau kita bicara pengadaan gitu Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting itu adalah ya kebutuhan Bapak Ibu hari ini ya harus terpenuhi hari ini gitu ya. Itulah makanya kemudian bisa jadi Bapak Ibu itu menggunakan berbagai macam metode gitu ya, sepanjang memang dari sisi prinsip, dari sisi etika itu mungkin kita bisa menjelaskan dengan memadai, ya bisa jadi pilihan metode itu bisa melahirkan perspektif yang berbeda-beda gitu ya, di antara auditor, di antara kita gitu ya, tapi sepanjang memang dokumentasinya memadai dan alasannya itu rasional, rasanya teman-teman auditor juga bisa menerima itu. Kira-kira itu Bu Elis, Pak Peri, tanggapan saya Pak atas sharingnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, saya pikir bagus sekali tadi closingnya Pak. Itu juga sesuai dengan Pak yang sering Pak Muji sebutkan, legal, logis, dan lengkap gitu ya. Bahwa kita perlu menganalisa ketersediaan kebutuhan barangnya seperti apa, kapan, di mana, dan berapa banyak gitu ya. Apabila tidak terpenuhi di katalog, ya bisa melakukan cara lain, bisa tender gitu. Tapi tadi ditegaskan oleh Pak Haris agar pendokumentasiannya dengan lengkap, sehingga pemilihan metode yang Bapak Ibu pilih ketika ada pemeriksaan juga bisa menjadi data dukungnya untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin diantaranya juga datang dari auditor. Oke, mungkin dari Pak Haris ada closing untuk mengakhiri hari ini. Mengenal aplikasi mereka dan sebagainya. Penuh ya. Tapi itu sebagai parameter pembanding lah. Berikutnya, tadi obat, expired dan sebagainya, ya pengadaan tadi Pak, dengan katalog Pak, tidak langsung dengan katalog, bisa langsung kita beli, speknya cocok dan sebagainya. Ya disesuaikan dengan kebutuhannya. 6 bulan yang lalu ada ibu-ibu yang protes, direktur rumah sakit, Pak saya pengadaan lewat katalog, katanya bagus dan sebagainya. Apa, 3 bulan kemudian nggak pernah ada obatnya sama sekali. Nah itu berarti kita harus mendetailkan kebutuhannya seperti apa, apakah harus dikirim setiap minggu dan sebagainya. Berikutnya, katalog itu jangan diandalkan mutlak. Udahlah, nggak usah pengadaan, nunggu-nunggu aja katalog. Nggak usah. Ya, kalau memang itu yang ditunggu belum jelas, adakan aja di Januari, Februari, dan sebagainya. Dengan melalui apakah itu pengadaan langsung, apakah itu tender, tender cepat, dan sebagainya. Jadi jangan kita mencapai injury time, menanti waktu-waktu kritis. Jangan kita itu disiksa kayak begitu hidup itu. Baik. Saya pikir itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Aris ini bermanfaat. Kita terima kasih Pak Aris bisa hadir dalam hari liburnya ini untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai e-processing. Ya, mudah-mudahan Pak Aris masih bisa kesempatan di bulan-bulan mendatang untuk membawakan materi lagi yang lebih jos lagi. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, Dis. Silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada narasumber Pak Haris, Pak Muji, Pak Muks, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah antusias sampai dengan penghujung kegiatan ini. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.